Tetapi ingat, firman Tuhan ajar kita, kalau engkau mau benar dalam memutuskan sesuatu, belajarlah untuk dahulukan orang lain daripada kepentinganmu. Kepentingan kita tuh bukanlah segala-galanya. Yang terpenting adalah kepentingan orang lain. Kenapa? Karena dengan itu kita memuliakan Bapa kita di sorga, itu firman Tuhan bilang. Karena dengan perbuatan kita, ketika engkau melakukan perbuatan baik, maka engkau sedang memuliakan Bapamu yang ada di sorga. Jadi perbuatan baik gak menyelamatkanmu, tetapi dengan berbuat baik, orang lain dapat mengenal Bapa kita yang ada di sorga. Bagaimana cara kita mau punya masa depan yang baik, yang disusun dari keputusan-keputusan hidup kita? Yang pertama, dahulukan orang lain. Jangan cepat-cepat memutuskan sesuatu. Jadi sekali lagi, kalau Anda mau diberkati, Anda mau punya masa depan yang cerah, Anda mau punya hari esok yang dihormati sama orang lain, yang disegani oleh orang lain, perhatikan baik. Justru ketika engkau ingin dipandang orang lain, belajar untuk memandang orang lain terlebih dahulu. Gak usah sakit dengan orang-orang yang mengecewakan kita, yang nyakitin kita. Karena hari ini kita diberkati, karena Tuhan lihat perlakuan mereka sama kita. Ini tujuan kita hidup, untuk melakukan pekerjaan yang baik, untuk menyelesaikan apa saja yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan kasih kita suami, ini pun adalah pekerjaan yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan kasih kita istri, kalau saya dikasih Tuhan juga anak, kalau Tuhan kasih saya pekerjaan, bagaimana saya beres dari pekerjaan saya? Jadi kita nggak usah begini, kok dia kayaknya lebih diberkati daripada saya ya, kok kepercayaan yang diberikan sama dia lebih banyak ya daripada saya. Tunggu dulu, satu hal yang Tuhan percayakan kamu selesai nggak? Shalom semuanya, diberkati dengan kesaksian, amin. Mengingatkan kita bahwa Tuhan itu luar biasa mengasihi kita, ya. Yuk sebelum firman Tuhan kita berdoa sekali lagi. Bapak, terima kasih untuk kesaksian yang sudah memberkati setiap kami, mengingatkan kami bahwa kami itu punya Tuhan. Dalam kehidupan apapun yang kami hadapi, biarlah kami selalu mengingat, entah kami di atas, entah kami di bawah, tapi yang terpenting ada Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami perlu Engkau selalu Tuhan dalam kehidupan kami, bahkan kami perlu Engkau lebih daripada nafas kami. Dan saat ini ketika kebenaran firman Tuhan akan disampaikan, biarlah Tuhan sendiri menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap kami. Kau mengurapi setiap kami termasuk hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom saudara. Apa sih yang kita cari dalam hidup ini saudara? Biasanya kita kalau doa, apalagi kalau ulang tahun selalu didoakan apa? Panjang umur, sehat selalu, penuh berkat gitu ya. Sebenarnya dalam hidup ini, angpau, ya oke. Ya, angpau itu memang selalu ada ya. Oke. Kita itu menginginkan hidup itu panjang umur. Menginginkan hidup yang lama gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau pikir kembali, hidup itu yang penting adalah kita hidup itu tepat sasaran. Betul?
Kita punya kehidupan yang panjang mau sampai 90 tahun, 95 tahun, bahkan 100 tahun, lebih dari 100 tahun. Tapi kalau hidup kita tidak tepat sasaran, maka semuanya itu sia-sia. Ketika kita tidak mengikut Tuhan dengan cara yang benar, mau seberapa panjang pun usia kita akan berakhir kepada kebinasaan. Dan semuanya itu sia-sia. Jadi mari hari ini kita belajar untuk kita hidup itu tepat sasaran. Amin, saudara. Tepat sasaran sesuai pandangan Tuhan. Tepat sasaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, apa yang kita perlu supaya kita ini bisa hidup tepat sasaran? Yang kita perlukan yaitu apa? Bukan angpau, oke? Apa yang kita perlukan? Tuntunan Tuhan bagi setiap kita. Ya, yuk kita belajar dalam Keluaran pasal 13. Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Judul perikopnya apa? Allah menuntun umatnya. 17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Tebrau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Oke, kita berhenti sampai di situ dulu. Ketika kita berbicara tentang tuntunan Tuhan, maka hal pertama yang harus kita tahu, tuntunan Tuhan itu adalah cara Tuhan. Seringkali kita meminta tuntunan Tuhan, tetapi kita mau cara kita yang dipakai. Seringkali ketika kita minta tuntunan Tuhan, kita itu mengajari Tuhan bagaimana untuk menuntun kita. Betul atau betul? Nah, ini adalah hal yang keliru. Nah, seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel dikatakan, sekalipun jalan itu bukan yang paling dekat, gitu ya. Tetapi Tuhan itu membawa mereka berputar, saudara. Nah, kadang-kala kita berpikir apa? Oh, yang paling dekat itu yang paling baik. Kadang-kadang kita berpikir ngapain sih lama-lama kalau bisa yang cepat, kalau bisa yang instan, mengapa kita perlu hal yang lama? Itu menurut logika kita. Tetapi mari hari ini kita belajar ketika kita mencari tuntunan Tuhan. Kita berbicara tentang cara Tuhan menuntun kita, bukan cara kita mendikte Tuhan untuk menuntun kita. Tuntunan Tuhan adalah cara Tuhan. Kita harus tahu bahwa kita ini loh saudara, manusia yang penuh dengan kelemahan. Bahkan kalau bukan karena Roh Kudus, kita tidak bisa berbuat satu hal yang baik. Amin saudara. Jadi hari ini kalau kita bisa berbuat yang baik, kita bisa punya hikmat, kita bisa melakukan yang benar. Firman Tuhan mengatakan engkau jangan sombong. Karena apa? Tanpa Tuhan, tidak mungkin kita melakukan semuanya itu. Amin, saudara. Manusia ini tempatnya salah, manusia ini tempatnya dosa, manusia ini tempatnya kekeliruan. Jadi mari hari ini kita belajar. Kenapa kok kita ini perlu tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita? Karena itu tadi, kita ini manusia sama seperti domba yang perlu namanya gembala. Dan di dalam kebenaran firman Tuhan, kalau kita mencari jalannya sendiri, kita ini seperti domba yang tersesat. Mari kita belajar untuk kita mengerti siapa Tuhan dan siapa kita. Kita adalah orang yang penuh dengan kelemahan, tidak berdaya, kita mudah tersesat. Dan domba itu selalu dalam bahaya. Oleh karena itu saudara, kita perlu mencari tuntunan Tuhan. Jangan kita mencari jalannya sendiri-sendiri. Karena dikatakan kalau kita mencari jalan kita sendiri dan kita mengatakan kita orang percaya, kita ini seperti domba yang tersesat saudara. Percayalah Tuhan itu lebih tahu apa yang harus Tuhan lakukan buat kita daripada kita sendiri. Amin saudara. Tuhan itu lebih mengerti diri kita daripada kita mengerti diri kita. Kadang-kadang kita berpikir apa? Aku yang paling mengerti aku. Itu kan ya saudara. Tapi Tuhan itu jauh lebih mengerti kita dibandingkan diri kita sendiri. Satu kali ya saudara, saya pernah ibadah
ya. Kemudian didoakan oleh seorang hamba Tuhan yang memang punya karunia bernubuat, ya. Kemudian hamba Tuhan ini datang kepada saya, datang ke bangku saya, dia berdoa, lepaskan pengampunan. Jangan simpan kepahitan. Saya berkata gini, sotoy ini pendeta. Saya sudah mengampuni, enggak ada lagi yang saya simpan dalam hati saya. Next ibadah berapa kali gitu ya. Ada lagi seorang hamba Tuhan mendoakan saya. Dia berkata ini, Ibu, ayo lepaskan pengampunan. Jangan simpan itu yang busuk di hatimu. Saya masih berkata lagi, ini hamba Tuhan kan masih muda. Usianya jauh lebih muda dari saya. Saya berkata sama aja hamba Tuhan sekarang itu suka lu buat-buat gitu ya. Saya enggak anggap lagi. Tapi sampai ibadah satu kali lagi. Ada seorang hamba Tuhan juga begitu. Saya enggak minta doa. Tapi hamba Tuhan itu mendoakan saya berkata sekali lagi. Tuhan mau engkau melepaskan pengampunan. Dan di situ kemudian saya tersentak. Saya berkata, enggak mungkin sampai 3 kali hamba Tuhan yang berbeda ngomong hal yang sama padahal saya enggak kenal. Dan kemudian di situ saya belajar. Oh ternyata yang saya pikir saya sudah melepaskan pengampunan. Belum loh saudara. Dan di situ saya belajar bahwa ternyata saya tuh enggak lebih tahu tentang diri saya termasuk hati saya. Tapi yang jauh lebih tahu itu adalah Tuhan. Amin saudara. Dan kemudian malam itu saya responi, saya datang kepada Tuhan. Tuhan, saya berpikir saya sudah lepaskan pengampunan. Tolong Tuhan tunjukkan siapa orang yang belum saya ampuni. Setelah saya berdoa, Tuhan itu menunjukkan orang ini loh yang belum engkau ampuni. Dan di situ kemudian saya bertobat. Di situ saya belajar. Kita sekalipun saudara, seringkali kita berdoa, kita baca firman setiap hari. Tapi jangan pernah merasa bahwa kita ini jauh lebih pintar, kita jauh lebih tahu daripada Tuhan. Amin. Tuhan itu jauh lebih tahu. Oleh karena itu firman Tuhan berkata apa? Kita harus mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan dirinya sendiri itu adalah orang yang terkutuk. Orang yang mengandalkan dirinya sendiri itu adalah orang yang sedang menunggu masalah itu datang di dalam kehidupannya. Karena apa? Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, firman Tuhan mengatakan engkau adalah domba yang tersesat. Mari kita belajar saudara. Kita cari tuntunan Tuhan supaya kita ini tepat sasaran. Kenapa? Yesaya 55 ayat 8 dan 9 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tinggi jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jangan selalu berpikir bahwa apa yang sudah kita rencanakan itu adalah yang terbaik. Sekalipun mungkin di atas kertas itu baik. Tapi kalau itu tidak sesuai dengan rancangan Tuhan, maka percayalah, engkau akan menghadapi jalan buntu. Engkau akan mendatangkan masalah di dalam kehidupan kita sendiri, saudara. Rancangan Tuhan itu jauh lebih besar. Rancangan Tuhan itu jauh lebih dahsyat. Rancangan Tuhan itu jauh melebihi apa yang kita rencanakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu orang percaya harus datang kepada Tuhan. Mencari tuntunan Tuhan. Bukan datang kepada Tuhan. Menuntut Tuhan ini dan itu. Tetapi datanglah kepada Tuhan. Cari tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Kalau kita mencari tuntunan Tuhan, percayalah saudara, Tuhan itu ada bersama dengan kita. Tuhan itu menyertai. Sekalipun mungkin saudara tidak bisa lihat, Bu, saya saat ini tidak bisa melihat Tuhan. Tuhan itu tidak perlu dilihat, tapi Tuhan itu perlu untuk engkau percayai dan untuk engkau andalkan di dalam kehidupan ini. Amin saudara. Tuhan itu ada, Tuhan itu menyertai. Bagaimana kita bisa mendapatkan tuntunan Tuhan? Tuntunan Tuhan berupa apa? Kebenaran firman. Hari ini kalau kita baca firman, mari kita belajar untuk kita mempraktekkan. Melalui doa, itu adalah tuntunan Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan aku tidak tahu harus bagaimana. Tolong Tuhan tuntun aku. Melalui doa, melalui Roh Kudus yang menasehati, melalui Roh Kudus yang mengingatkan setiap kesalahan-kesalahan kita. Hari ini kita belajar, kalau kita ditegur oleh Roh Kudus, mari kita meresponi dengan benar saudara.
Kadang-kadang Tuhan juga berbicara, pesan melalui apa? Melalui orang lain, orang-orang di sekitar kita, Bapak dan Ibu Gembala, hamba Tuhan yang punya karunia bernubuat. Tuhan bisa mengingatkan kita, memberikan tuntunan kepada kita melalui orang-orang lain. Oleh karena itu jangan pernah menganggap remeh orang lain. Jangan pernah merasa kita lebih rohani dari orang lain. Biarkan itu saya saja yang dulu saya lakukan. Ya. Ketika hamba Tuhan berkata, saya bilang, sotoy. Ketika saya lihat, aduh masih lebih muda. Ngapain kamu mau ngomongin saya? Pasti salah yang kamu omong. No, saudara. Bahkan kadang-kadang Tuhan bisa pakai anak kita untuk mengingatkan kita. Amin, saudara. Ya, tuntunan Tuhan itu sekalipun bukan jalan yang paling cepat. Seperti bangsa Israel dibawa muter sama Tuhan. Karena apa? Tuhan berkata jangan sampai mereka tuh tidak siap nanti mereka kembali ke Mesir. Tuhan mau sekali kita menjadi orang percaya. Tuhan itu tidak mau kita balik kucing kepada kehidupan kita yang lama. Tetapi Tuhan mau kita tetap terus berjalan terus ke depan. Sambil memandang salib Kristus. Supaya apa? Supaya kehidupan kita itu tepat sasaran. Kita ingat bahwa kita dipanggil untuk melakukan perbuatan baik. Supaya nama Tuhan itu dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Tuntunan Tuhan itu tidak selalu yang tercepat. Kadang-kadang Tuhan bawa kita putar dulu. Tetapi percayalah, tuntunan Tuhan selalu yang terbaik. Karena tuntunan Tuhan itu sempurna. Karena Dia adalah Tuhan yang sempurna bagi kita. Amin, saudara. Dan yang kedua, kita baca tadi ayat yang ke-17 ya. Allah itu tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab apa, saudara? Jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Nah yang kedua, tuntunan Tuhan itu membutuhkan kesiapan hati. Ketika saudara mencari tuntunan Tuhan, engkau juga harus siapkan hatimu. Karena apa? Tuntunan Tuhan itu tidak selalu sesuai dengan apa yang kita mau. Tidak selalu. Nah kalau kita sudah mencari tuntunan Tuhan, kita harus siap untuk melakukan. Kalau kita cari tuntunan Tuhan, tapi kemudian kita tidak lakukan, buat apa kita cari tuntunan Tuhan? Betul saudara? Jangankan Tuhan ya, mertua saya, mertua perempuan saya, jangan sampai bertanya sama mama mertua, kemudian kalau sudah tanya, tidak dilakukan, itu urusannya panjang. Ya. Kita ketemu mungkin mau hanya 10 menit, itu bisa jadi 10 jam nanti gitu ya. Mama selalu berkata ini, ngapain nanya? Kalau kamu tidak mau lakukan, lebih baik tidak usah nanya. Jangan bikin mama itu kesel. Tapi saya pikir-pikir benar juga ya. Ngapain? Kita tanya, Ma yang benar kayak gimana ya gitu ya. Ma ini belok kiri atau belok kanan? Belok kiri, tapi kemudian kita belok kanan. Kan bikin orang itu jengkel gitu ya. Nah, tapi itu loh saudara yang sering kita lakukan. Kita hanya cari tuntunan Tuhan, tapi kemudian kita tidak mau lakukan. Karena apa? Kita rasa tuntunan Tuhan itu tidak sesuai dengan hati kita. Nah, hari ini kita belajar. Kalau engkau berdoa cari tuntunan Tuhan, engkau harus siapkan hatimu saudara. Karena jalan Tuhan itu tidak selalu mudah untuk dilakukan. Jalan Tuhan tidak selalu mudah untuk kita jalani. Sama seperti Bu Ellen. Ketika beliau sakit, beliau doa sama Tuhan, Tuhan sudah tidak kuat. Kemudian tiba-tiba Tuhan kirim mertuanya. Ayo diperhadapkan. Ada 2 pilihan, betul? Bu Ellen punya pilihan loh. Bukan berarti ketika mertua datang dia sudah tidak punya pilihan. No, dia tetap punya pilihan. Dia tetap mau berjumpa dengan mertuanya ataukah dia berkata, aku capek, aku mau tidur istirahat. Masuk kamar kunci, selesai. Bisa saudara. Tapi ketika kemudian Tuhan berkata, ayo ini waktunya engkau minta maaf. Lepaskan pengampunan. Di situ prakteknya tidak mudah. Apalagi kalau kita merasa kita orang yang disakiti. Kalau kita orang salah mungkin karena kita tahu ya memang aku yang salah. Itu mungkin jauh lebih mudah buat kita untuk kita minta maaf. Tapi banyak orang Kristen sudah tahu salah, mereka juga tidak tetap minta maaf. Tetap merasa benar, bertobat. Tapi saya percaya tidak ada di tempat ini. Ya, adanya di Alaska sana. Tidak mudah. Dan ketika tadi Bu Ellen juga berkata, ketika masa COVID harus memberikan THR.
Tanya sama orang, enggak usah kasih, enggak apa-apa, orang mengerti kok. Memang, orang lain juga bisa mengerti dan staf namanya enggak bisa berbuat apa-apa, betul? Kalau sudah bos berkata, ini perusahaan minus, enggak ada uang. Bisa apa? Enggak bisa apa-apa. Tanya sama orang lain berkata, kasih aja 50-50 gitu ya. Ada lagi yang berkata, enggak apa-apa kasih tapi dicicil. Tapi ketika tanya sama Tuhan, Tuhan berkata apa sama Bu Ellen? Kasih THR mereka seperti engkau memberkati. Kalau memberkati itu berarti apa? Utuh itu, ya, utuh, angpau yang tadi bilang ya. Nah, ketika ngomong gini mata saudara langsung membelalak ini ya. Harus, ya kalau memberkati namanya harus utuh dan harus dari hati yang tidak bersungut-sungut. Amin. Harus dari hati yang mengasihi. Apakah itu mudah? Tak mudah. Dan diperlukan kesiapan hati untuk melakukan tuntunan Tuhan. Amin, saudara. Ini loh yang sering tidak kita lakukan. Kita cuma doa-doa sama Tuhan. Minta, begitu Tuhan kasih tahu harus seperti ini. Kita mulai apa? Mundur teratur. Kita berkata apa? Ini bukan dari Tuhan. Ini dari setan, gitu kan? Sama kayak saya. Ini bukan dari Tuhan, ini dari setan. Itu karena apa? Tidak sesuai dengan keinginan hati kita. Tapi coba kalau itu sesuai dengan keinginan hati kita, sekalipun itu bukan dari Tuhan, kita berkata apa? Ini dari Tuhan, gitu ya. Nah ternyata kita semua, saya percaya semua punya pengalaman yang sama. Mari kita sama-sama bertobat. Lihat Abraham, ketika Abraham disuruh keluar dari Ur Kasdim, Abraham itu harus keluar dari zona nyaman. Ketika engkau mencari tuntunan Tuhan dalam hidupmu supaya engkau bisa hidup tepat sasaran, engkau harus persiapkan hatimu untuk engkau berani keluar dari zona nyaman. Amin, saudara. Hidup kekristenan bukan harus menjalani kehidupan yang nyaman. Tetapi kebenaran firman Tuhan mengatakan apa? Pikul salib dan sangkal dirimu setiap hari. Jangan ada yang bilang, jemaat lain berkata, setiap tahun Bu, loh bertobat. Setiap tahun karena apa? Setahun sekali Paskah katanya. Setiap setahun sekali Bu, salah. Setiap hari saudara. Itu engkau harus persiapkan hatimu. Jangan kita itu hanya mau mencari enaknya saja ya. Jangan ketika kita cari tuntunan Tuhan, terus kemudian kita dapat masalah, kita mulai bersungut-sungut sama seperti bangsa Israel. Engkau harus belajar untuk berani keluar dari zona nyaman. Karena dalam setiap tuntunan Tuhan, itu ada tuntutan untuk apa? Perubahan karakter kita menjadi orang yang lebih baik. Ketika Tuhan menuntun, itu bukan hanya sekedar Tuhan nuntun. Oh mau kemana? Mau ke sana. Sini tak tuntun jalan seret. Sampai sudah ya? Enggak saudara. Tetapi dalam setiap tuntunan Tuhan, step by step, Tuhan itu menuntun kita step by step. Dalam satu step yang Tuhan berikan, dalam setiap satu tuntunan Tuhan yang Tuhan berikan, itu ada pembelajaran dari Tuhan, yaitu apa? Dalam hal ini engkau harus berubah, hal ini loh yang harus engkau rubah. Ketika Bu El mencari Tuhan, Tuhan berkata ampuni, Tuhan berikan satu step. Enggak, Tuhan langsung berikan, oke kamu mau gini, oke aku sembuhkan, langsung satu hari sembuh. Enggak. Tapi semuanya itu proses. Tuhan menuntun step by step. Step pertama apa? Ditemukan sama mertua. Apa yang beliau perlu belajar ketika ketemu sama mertua? Jangan balik kucing, jangan masuk kamar. Hadapi itu mertua dengan hati yang penuh kasih. Kemudian setelah ketemu dengan mertua, step berikutnya apa? Lepaskan pengampunan, engkau minta maaf. Apa yang harus Bu Ellen belajar? Kerendahan hati. Tidak mudah saudara. Tapi kita belajar dalam setiap tuntunan Tuhan, itu ada tuntutan Tuhan. Untuk apa? Untuk saudara dengan saya berubah menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih berkenan seperti Kristus. Amin saudara. Ya, kita belajar. Tuhan itu mau selalu menuntun kita. Itu yang harus kita ingat saudara. Tetapi pertanyaannya, apakah kita punya kerendahan hati untuk kita mau dituntun oleh Tuhan? Daud ketika dia diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja. Daud itu menunggu berapa lama saudara? 3
13 tahun baru dia ditabiskan menjadi raja. Nah selama 13 tahun itu adalah proses Tuhan buat Daud. Tidak mudah, dia harus keluar dari zona nyaman. Dia mengalami hal-hal yang tidak enak dan memerlukan kerendahan hati Daud. Ketika dia diurapi oleh Samuel, dia harus masih menunggu 13 tahun. Daud tidak bertanya sama Tuhan, Tuhan mana? Aku kan sudah diurapi, kapan ditabiskan? Enggak, tetapi dengan kerendahan hati. Daud menerima setiap tuntunan Tuhan step by step dengan kerendahan hati, saudara. Dan kalau kita mau benar-benar terima tuntunan Tuhan, ketika Tuhan sudah berikan step yang pertama, engkau harus melangkah. Kalau engkau hanya diam di tempat, percayalah, tidak akan ada tuntunan selanjutnya. Amin, saudara. Jangan kita bilang, Tuhan kasih aku ini dulu sekolahnya pinter, langsung kasih aku satu buku bab, ada 15 chapter, langsung kasih 15 langkah. Percayalah saudara, begitu saudara sampai ketiga, saudara bilang, tidak kuat, tidak bisa. Karena apa? Pribadi, karakter kita, manusia roh kita itu belum diperbarui. Karena apa? Dengan kekuatan jasmani tidak mungkin bisa untuk kita melakukan tuntunan Tuhan. Oleh karena itu apa? Step by step saudara. Ya. Hari ini kalau kita masih merasa, aduh aku kok masih banyak kurangnya. Enggak apa-apa. Minta tuntunan Tuhan itu step by step. Pelan, enggak apa-apa. Yang terpenting kita itu tepat sasaran. Daripada cepat-cepat kita salah sasaran. Ya, oke. Yang terakhir saudara. Tuntunan Tuhan itu akan mendatangkan perkara ilahi. Tapi ada satu yang kita perlu, yaitu kita mengandalkan Tuhan senantiasa. Seringkali kita hanya datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan itu di awal. Ketika kita mau memulai usaha, kita mengandalkan Tuhan. Ketika mau mulai bangun gereja, kita mengandalkan Tuhan. Ketika kita mulai pernikahan, kita mengandalkan Tuhan. Tetapi seiring berjalannya waktu, apa yang kita lakukan? Ketika kita melihat kita sudah berhasil, kita mulai melupakan Tuhan. Ini yang membuat kita gagal untuk kita tepat sasaran. Ini yang membuat kita berhenti di tengah jalan. Mari kita belajar dari seorang yang bernama Musa. Coba kita lihat Keluaran 33 ayat 15. Keluaran 33 ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat di sini. Kenapa saudara? Karena Musa sendiri sudah membuktikan bahwa tuntunan Tuhanlah yang sanggup membawa mereka keluar dari Mesir. Sehingga ketika mereka sampai di padang gurun, Musa ini ingin memastikan bahwa Tuhanlah yang menyertai dia dan rombongannya. Tuntunan Tuhan itu harus kita taruh selalu di mana, saudara? Taruh di depan. Kalau kita mau melihat perkara-perkara ilahi di dalam kehidupan kita, maka izinkan Tuhan berjalan di depan kita. Iman itu loh letakkan di depan. Jangan kemudian Tuhan taruh di belakang. Ketika sudah mulai jalan buntu baru kita noleh ke belakang. Loh Tuhan ini ketinggalan, kita balik lagi. Tuhan ya apa ini Tuhan jalan buntu. Itu kan yang sering kita lakukan. Betul? Mari kita belajar. Kalau engkau mau lihat perkara ilahi. Saudara percaya Tuhan itu mau melakukan perkara-perkara ilahi di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya nama Tuhan itu dipermuliakan melalui kehidupan kita. Supaya orang lain yang belum percaya melihat kehidupan kita, mereka akan melihat bahwa kita itu punya Tuhan. Amin, saudara. Tapi apa yang perlu kita lakukan? Andalkan Tuhan senantiasa. Jangan hanya mengandalkan Tuhan kemudian kita berhenti di tengah jalan. Orang yang mengandalkan Tuhan bukan berarti dia tidak pernah berbuat salah. Catat ya. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang mencari tuntunan Tuhan, bukan berarti dia tidak pernah berbuat salah. Dia berbuat salah. Tetapi ketika orang itu cari tuntunan Tuhan, ketika dia berbuat salah, Tuhan itu akan meluruskan kembali jalannya. Membawa dia kembali kepada jalan yang benar. Itu yang dikatakan oleh Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu.
Artinya apa? Akuilah dia dalam segala lakumu adalah engkau mencari tuntunan Tuhan dalam setiap langkah kehidupanmu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Ketika engkau melakukan kesalahan yang tidak engkau sengaja, ketika engkau mengambil keputusan yang salah, percayalah Tuhan yang akan meluruskan jalan-jalan kita. Karena Tuhan ingin setiap kita hidup itu tepat sasaran. Amin, saudara. Jangan kalau kita tuh sering kali dengar gini, oh orang dia melakukan ini, kita juga copy paste. Lihat orang kerja ini kita juga mau. Kenapa? Oh kita lihat orang kerja itu dia berhasil, maka aku juga mau melakukan yang sama. Orang buka gereja berhasil, kita juga ikut-ikutan. Saudara lihat, oh ini Bapak Ibu Gembala buka gereja kok rasanya enak, saya juga mau. No saudara. Belum tentu jalan orang itu adalah jalan yang harus kita tempuh. Amin. Tuhan bekerja berbeda bagi setiap kita. Tetapi dengan satu tujuan semuanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ketika mungkin hari ini saudara melihat ada jalan buntu di dalam kehidupan kita. Jangan berputus asa. Jangan cari pertolongan yang lain. Tapi mari kita datang kepada Tuhan. Kita lihat saudara, tuntunan Tuhan itu mendatangkan perkara ilahi. Coba kita buka dalam Keluaran 14. Keluaran 14. Ayat 9. Adapun orang Mesir segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka, lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru kepada Tuhan. Mereka ketakutan karena apa? Ketika mereka menoleh ke belakang, ternyata tentara orang Mesir itu sudah dekat sekali dengan mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka berseru kepada Tuhan. Mereka mencari pimpinan Tuhan. Dan mereka berkata, ya yang itu kemudian kita skip saudara. Tapi kemudian saudara lihat ayat 13. Berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dan saudara tahu apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada orang Mesir? Ayat 25. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Sehingga orang Mesir berkata apa saudara? Marilah kita lari meninggalkan orang Israel sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Lihat, Tuhan melakukan perkara-perkara ilahi. Tetapi bukan berarti kita ini duduk diam saja. Biarkan Tuhan yang berperang untuk kita. No. Apa yang harus kita lakukan? Cari tuntunan Tuhan. Ketika engkau mencari tuntunan Tuhan, engkau menghadapi jalan buntu. Engkau tidak pusing lagi dengan jalan buntu ini. Tuhan yang akan membukakan jalan-jalan bagi kita. Kalau jalan satu ini tertutup, Tuhan masih punya banyak jalan yang lain yang bisa Dia bukakan buat saudara dengan saya. Amin saudara. Yang penting apa itu tadi? Tuntunan Tuhan itu adalah cara Tuhan. Kalau memang kita sedang hadapi jalan buntu ini di depan, kemudian kita berkata, tidak apa-apa, Tuhan yang akan berperang dan aku diam saja. Kemudian saudara hanya diam di pintu yang tertutup itu, padahal Tuhan sudah bilang apa? Balik, bukan di situ pintumu, geser lagi ke kanan 3 langkah. Maka itu yang harus kita lakukan. Kadang-kadang kita ini suka ngotot. Cara Tuhan maunya cara, tuntunan Tuhan maunya cara kita. Tapi mari kita belajar. Tapi lihat saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel itu adalah perkara ilahi. Ya, kalau kita baca dan selanjutnya apa yang dilakukan?
Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang-orang Mesir itu ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Ketika bangsa Israel, mereka berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan melalui Musa, mereka menghadapi jalan buntu. Tetapi ketika mereka menghadapi jalan buntu, Tuhan tidak diam saja. Orang yang mencari pimpinan Tuhan, orang yang mencari tuntunan Tuhan, tidak mungkin Tuhan pernah tinggalkan. Ketika engkau menghadapi jalan buntu, di situ Tuhan akan melakukan perkara-perkara ilahi di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Tapi jangan lupa, andalkan Tuhan senantiasa. Jangan bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Ketika kita menghadapi jalan buntu, kita belajar untuk apa? Tetap mengucap syukur. Kita berkata, Tuhan, aku percaya. Kalau Tuhan bukakan jalan bagi bangsa Israel, kalau Tuhan melakukan perkara-perkara ilahi bagi bangsa Israel, maka demikian pula kehidupanku. Amin, saudara. Kita belajar mengandalkan Tuhan itu senantiasa. Dan apa? Kita harus taat. Ketika Tuhan sudah berkata, aku berikan ini, kita harus lakukan. Jangan kemudian kita, enggak bisa Tuhan, yang ini enggak enak. Cara lain Tuhan, nah itu kan sama aja. Kita mau dengan caranya kita. Hari ini mari kita belajar. Mari hidup sebagai orang percaya, kita hidup tepat sasaran. Supaya kita punya kehidupan yang berkualitas, supaya kehidupan kita waktu itu tidak terbuang sia-sia. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Dengan bagaimana kita cari tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. 3 hal. Yang pertama, tuntunan Tuhan itu adalah cara Tuhan. Yang kedua, tuntunan Tuhan itu membutuhkan kesiapan hati. Oleh karena itu apa? Persiapkan hati kita untuk segenap hati melakukan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang terakhir, tuntunan Tuhan itu akan mendatangkan perkara ilahi. Yang perlu kita lakukan adalah andalkan Tuhan senantiasa sampai akhir kehidupan kita. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita datang di hadapan Tuhan. Saya bisa undang tim PAW untuk naik ke depan. Mari kita menyanyikan dari bait awal. Selalu kulihat kasih setiamu Tuhan. Melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku. Di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku ya Tuhan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan yang tak pernah terlelap. Tuhan
Tangan-Mu menjaga hidupku Tuhan. Katakan bersama-Mu ya Tuhan. Bersama-Mu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu. Ku kan terbang tinggi bersama-Mu. Aku menang. Katakan sekali lagi, bersama-Mu ya Tuhan. Bersama-Mu ya Tuhan. Ku sanggup berjalan dengan sayap-Mu. Ku kan terbang tinggi bersama-Mu. Aku menang. Saudara, Tuhan ingin setiap kita menang di dalam pertandingan iman kita. Tuhan ingin kita hidup tepat sasaran, karena hidup ini bukan berbicara tentang seberapa lama engkau hidup di dunia, tetapi apakah kita punya kehidupan yang berkualitas. Apakah kehidupan kita menceritakan kemuliaan Tuhan dalam hidup ini. Mari saudara, menjadi orang percaya. Ketika kita membaca firman, bukan hanya sekedar kita baca, bukan hanya sekedar orang Kristen itu harus baca Alkitab, tetapi ketika kita membaca Alkitab, kita mencari tuntunan dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita harus ingat, tuntunan Tuhan itu berbicara cara Tuhan. Cara Tuhan tidak selalu yang terdekat. Cara Tuhan tidak selalu mulus, tetapi kita percaya bahwa cara Tuhan itu selalu yang terbaik. Tuntunan Tuhan itu sempurna bagi setiap kita. Kita tidak perlu ragu kepada Tuhan, karena Dia Allah yang baik, Allah yang mengasihi kita. Ketika kita mencari tuntunan Tuhan, mari kita berkata, aku mau mempersiapkan hatiku, karena aku tahu jalan Tuhan itu bukan jalan yang mudah. Aku mempersiapkan hatiku untuk aku berani keluar dari zona nyaman. Seperti Abraham, ketika Tuhan suruh dia keluar dari Ur Kasdim, Abraham harus meninggalkan zona nyamannya. Tetapi Abraham melakukan karena dia tahu tuntunan Tuhan itu jauh lebih berarti daripada sekedar zona nyaman yang dia miliki. Kita perlu persiapkan hati kita agar kita punya kerendahan hati seperti Daud. Ketika dia sudah diurapi oleh Samuel, dia menunggu 13 tahun untuk dia ditabiskan menjadi raja. Dia menunggu dengan kerendahan hati. Mari kita miliki kerendahan hati agar kita bisa mendapatkan tuntunan Tuhan dalam kehidupan ini. Karena orang yang sombong, orang yang tinggi hati, sudah tentu mereka tidak mencari tuntunan Tuhan. Sudah tentu mereka pasti menolak tuntunan Tuhan. Dan percayalah saudara, sesulit apapun kehidupan yang hari ini kita jalani, asal kita hidup di dalam tuntunan Tuhan, percayalah Tuhan akan melakukan perkara-perkara ilahi di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan melakukan perkara ilahi kepada bangsa Israel, maka hal yang sama Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Bagian kita adalah mengandalkan Tuhan senantiasa. Ketika jalan buntu, jangan cari pertolongan lain, tetapi tetap kuatkan hatimu. Ingatkan kepada diri kita sekali lagi, aku tetap mau mengandalkan Tuhan. Karena jalan buntu, membuka jalan yang buntu, itu bukan bagian kita, tetapi itu adalah bagian Tuhan. Bagian kita tetap percaya bahwa tuntunan Tuhan adalah yang terbaik. Sekalipun Tuhan membawa kepada kita jalan yang memutar, Tuhan selalu punya tujuan. Karena Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Dia Allah yang baik, Dia tidak pernah memberikan yang jahat. Yang perlu kita lakukan adalah tetap percaya.
Sekalipun hari ini engkau belum melihat pertolongan Tuhan, tetap percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang baik. Tetap cari tuntunannya dalam kehidupan kita. Maka percayalah saudara, di waktu yang tidak pernah engkau duga-duga, Tuhan membuat semuanya itu akan indah pada waktunya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, Engkau mau menuntun setiap kehidupan kita. Kami belajar untuk mencari tuntunan Tuhan dalam hidup ini. Karena buat apa kami menjadi orang percaya kalau kami hidup semau kami sendiri. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami hanya menghidupi kehidupan kami dengan cara kami sendiri. Ampuni kami kalau selama ini kami hanya mencari kesenangan, kebahagiaan bagi kami, diri kami sendiri. Kami tidak memperdulikan perasaan Tuhan. Hari ini kami mau bertobat bersama-sama. Kami mau kembali kepada Engkau. Kami mau kembali kepada jalan yang benar. Kami mau mencari tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami, supaya mulai hari ini dan sampai selamanya kehidupan kami tepat sasaran seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari kita katakan sekali lagi di hadapan Tuhan, bersama-Mu ya Tuhan. Bersama